Shalom, selamat bertemu kembali Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu dalam renungan hari ini, hari Selasa 7 Desember 2021. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Dia, kita bernyanyi. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kemurahan hati-Mu yang senantiasa menyertai hidup kami, yang senantiasa menunjukkan kebenaran-Mu lewat firman-Mu yang akan kami renungkan hari ini juga. Biarlah Tuhan Kau menolong kami oleh kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh mengerti apa yang Engkau kehendaki. Terpuji Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sebagai renungan pada hari ini yaitu dari Yesaya 38 ayat 17, begini firman Tuhan. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lobang kebinasaan. Sebab Engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapan-Mu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biasanya seorang anak kecil akan begitu sulit untuk diberi minum obat yang terbuat dari pil. Karena pil itu biasanya rasanya sangat pahit. Oleh karena itu ketika seorang orang tua akan memberikan anaknya minum obat ketika dia sakit, ia pasti harus membujuk dulu. Karena kebanyakan anak-anak akan menolak dan merasa takut untuk meminum obat, dan orang tua harus berusaha sedemikian rupa bagaimana supaya sang anak mau untuk menelan atau mengkonsumsi obat yang pahit tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti seorang anak kecil tadi yang begitu sulit untuk minum obat yang pahit, bahkan saat dia meminum kadang-kadang itu disertai dengan rasa marah terhadap orang tuanya, dia menangis, dia memberontak, dan dia merasa bahwa apa yang dilakukan oleh orang tuanya dengan memberinya minum yang obat yang pahit tersebut itu adalah sebuah kejahatan. Maka dia marah. Demikian juga kita sering bersikap seperti anak kecil tersebut terhadap Tuhan. Ketika kita sedang berada di dalam
situasi-situasi yang sulit dalam hidup ini. Ketika kita menderita, ketika kita mengalami masa-masa yang penuh kepahitan. Kadang seperti seorang anak kecil yang memberontak tadi, kita juga memberontak kepada Tuhan. Kita merasa bahwa apa yang kita alami adalah sebuah ketidakadilan. Kita merasa bahwa Tuhan tidak peduli hidup kita karena membiarkan kita melewati masa-masa yang sangat penuh dengan kepahitan tersebut. Kita menganggap semua yang terjadi adalah bentuk sebuah ketidakadilan dalam hidup kita. Dan biasanya di saat-saat di mana kita mengalami banyak pergumulan, penderitaan, jika kita bersikap seperti seorang anak kecil tersebut, maka banyak orang yang jatuh di saat tersebut. Banyak orang yang kehilangan iman percayanya, dia kalah di tengah-tengah penderitaannya. Penderitaan itu membuat dia semakin jauh dari Tuhan, membuatnya memiliki iman yang semakin lemah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mau belajar dari Raja Hizkia. Bagaimana seorang raja yang benar-benar hidup saleh di hadapan Tuhan, dia diizinkan mengalami sakit yang parah, dan sakit tersebut akan membuatnya pergi kepada kematian. Dan itu telah diingatkan oleh Nabi Yesaya, oleh karena perintah Tuhan, supaya dia tahu untuk mempersiapkan dirinya. Namun ketika Raja Hizkia mengalami sakit yang begitu parah tersebut, dan dia tahu bahwa sebentar lagi dia akan mati, kemudian dia datang kepada Tuhan. Di dalam doanya yang begitu sungguh-sungguh, disertai dengan tangisan, tanda sebuah kesungguhan hati untuk memohon kepada Tuhan. Dia meminta kepada Tuhan kesembuhan dari sakitnya. Dia meminta untuk diberikan kesempatan untuk hidup lebih lama. Dan saat itu diceritakan bagaimana doa Hizkia didengarkan oleh Tuhan. Hizkia sembuh dari sakitnya, bahkan dia mendapatkan kesempatan hidupnya diperpanjang 15 tahun lagi. Sehingga 15 tahun lagi Hizkia masih punya kesempatan untuk menjalani hidup, memiliki kesempatan juga untuk memimpin bangsa Yehuda menjadi seorang raja yang benar-benar membawa bangsa tersebut mengenal Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya di dalam ayat renungan hari ini di pasal 38 kitab Yesaya ayat 17. Nah, Raja Hizkia dia membuat sebuah kesaksian setelah dia lepas dari sakitnya. Dia mengatakan, sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Dia tidak menyesali bahwa Tuhan telah memberikannya, mengizinkannya sakit sedemikian parah. Dia tidak bersungut-sungut, tetapi justru pada akhirnya dia memiliki sebuah kesaksian yang begitu luar biasa. Kesaksian yang benar-benar dia anggap bahwa penderitaan yang pahit itu telah menjadi sebuah keselamatan bagi hidupnya. Kalaupun Tuhan mengizinkannya mengalami sakit yang begitu parah, pada akhirnya dia mengakui bahwa lewat kondisinya yang menderita sakit yang begitu parah itu, ternyata itu menjadi sebuah jalan bagi dia untuk melihat betapa luar biasa tangan Tuhan. Menyertainya, menolongnya, memberikannya keselamatan. Tuhan itu benar-benar menunjukkan kuasanya lewat penderitaan yang dia alami. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya tahu tidak mudah bagi kita sebagai manusia ya untuk bisa menghadapi penderitaan dengan sebuah ketenangan, dengan
sebuah keyakinan penuh terhadap Tuhan. Sementara kita sedang di tengah-tengah situasi yang betul-betul menekan kita, membuat kita mungkin hidup di dalam kesedihan, kepahitan. Tetapi kita harus mengakui bahwa begitu seringnya sebenarnya penderitaan yang kita alami, yang diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita ini, apapun itu bentuknya. Mungkin itu lewat sakit yang parah, mungkin itu lewat kondisi-kondisi di mana kita mengalami banyak tekanan dari orang-orang di sekitar kita, dari situasi di sekitar kita, rumah tangga kita, perekonomian kita, lingkungan kita, dan banyak bentuk penderitaan lainnya. Namun sebetulnya penderitaan itu dipakai oleh Tuhan untuk membentuk hidup kita, untuk mendidik kita, untuk mengajari kita supaya kita belajar mengerti bahwa Tuhan berkuasa atas hidup kita, bahwa Tuhan yang mengatur kehidupan kita. Sehingga penderitaan itu benar-benar seperti obat yang pahit. Meski rasanya pahit, begitu sulit untuk menelannya, tetapi setiap obat bertujuan untuk membawa kesembuhan. Obat meskipun rasanya membuat kita ingin muntah ketika menelannya, tetapi obat memberikan kebaikan dalam kehidupan kita yang tengah mengalami kesakitan itu tadi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar untuk menjalani, memandang semua penderitaan hidup kita ini dengan terus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan melihat dan memakai semua penderitaan itu untuk menunjukkan kebaikannya, kuasanya dalam hidup kita. Sehingga pada akhirnya ketika kita mengerti bahwa penderitaan itu telah Tuhan jadikan sebagai sebuah cara memproses hidup kita, maka kita akan berkata, terpujilah Tuhan yang telah memberikan aku penderitaan ini sehingga aku melihat tangan yang penuh kuat kuasa, dan kita bisa bersaksi seperti Raja Hizkia bersaksi tentang kuasa Tuhan yang memakai sakitnya itu untuk menunjukkan keselamatan di dalam hidupnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu buat firman-Mu yang telah mengingatkan kami pada saat ini supaya kami belajar untuk memahami, mengerti akan maksud dan rencana-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami lewat berbagai-bagai situasi sulit, keadaan yang pahit yang kami alami dalam hidup ini, bahwa Tuhan Engkau tengah mempersiapkan keselamatan dan sesuatu yang indah di dalam kehidupan kami, sebagaimana Engkau menyatakan itu bagi hidup Raja Hizkia. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu ini semakin menguatkan iman kami, memampukan kami Tuhan menjalani kehidupan kami dalam segala pergumulan yang kami hadapi untuk tetap percaya kepadamu. Berkati setiap kami anak-anak-Mu yang saat ini tengah menyaksikan renungan ini, mendengarkan firman-Mu dimanapun mereka masing-masing. Berkati setiap mereka Tuhan. Berikan kiranya hati yang terus semakin percaya kepadamu. Biarlah sepanjang hari ini Tuhan, kami semua boleh menjalani kehidupan kami dengan terus percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Supaya kami beroleh kemenangan di dalam semua situasi yang kami hadapi. Terpuji Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari terus jaga kesehatan kita. Kita terus menuruti semua protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Pakai masker dan jaga jarak, cuci tangan. Terpujilah Tuhan. Sampai bertemu kembali.